Arsy tidak bersalah. Gak mungkin kamu pasti salah. Mona gak mungkin meninggal. Mona gak mungkin meninggal. Rani, aku minta kamu sabar ya. Mungkin ini yang terbaik buat Mona. Kamu di mana sekarang? Aku ke rumah sakit sekarang. Maaf sayang, aku nggak bisa. Aku harus ke kantor polisi sekarang. Selamat jalan, Mona. Sahabat yang udah berkhianat. Makasih. Karena lo udah selamatkan masa depan gue sama Raja. Sebentar lagi anak gue akan segera punya ayah. Tapi gue tetap harus ngurus kepulangan jenazah lo. Karena meski lo hianatin gue, lo tetap sahabat gue. Juga biar polisi gak curiga sama gue. Dimas emang jago. Partner in crime yang hebat. Karena dia berhasil hapus gambar gue dari rekaman kamera CCTV hotel. Tapi sorry ya, Dim. Gue duluan yang berhasil dapetin Raja. Lo tunggu Arsy sampai membusuk di penjara. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih ya Allah. Karena sikap Raja sekarang baik padaku. Semoga ini akan berjalan terus selamanya. Dan gak akan berubah lagi. Ya Allah, tak akan putus rasa syukur hamba panjatkan kepadamu. Karena Engkau telah merangkul doa-doa hamba. Mengabulkan apa yang selama ini hamba rindukan dari suami hamba. Bu Arsy, mari ikut saya. Kayaknya kamu dibebasin, Arsy. Ya udah, ikuti aja. Mohon maaf Pak, maksudnya apa ya ini saya malam-malam. Ibu akan ditangguhkan penahanannya sampai proses penyelidikan Ibu selesai. Silakan. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Salam. Mohon maaf Pak sebelumnya. Ini maksudnya gimana ya? Saya kok dikeluarin dari sel malam-malam gini? Anda akan ditangguhkan masa tahanannya sampai proses penyelidikan selesai. Alhamdulillah. Dan sekarang Ibu silakan tanda tangani surat pernyataan bebas bersyarat. Maksudnya bebas bersyarat ini apa ya Pak? Ibu dibebaskan, tapi harus wajib lapor ke pihak kepolisian setempat. Keluarga Ibu harus menjamin jika Ibu melarikan diri atau mangkir saat kepolisian memanggil Ibu kembali. Sebentar. Ini tasnya, Bu. Baik. Ya Allah, hari yang hamba tunggu-tunggu tiba. Akhirnya udara kebebasan ini hamba dapatkan kembali. Meski belum sepenuhnya, ya Allah.
Bulan. Mbak Mona sebelum kritis sempat bilang sama aku, Rani 2 bulan, tapi aku nggak tahu maksudnya apa. Apa ini ada hubungannya dengan tulisan Mona? Kalau ternyata Arsy memang tidak bersalah. Pak Raja. Iya. Bu Arsy tetap harus wajib lapor walaupun beliau sudah bebas. Itu artinya meskipun dibebaskan hari ini, kasus ISIS-nya belum pasti ditutup. Tidak, Pak. Walaupun Ibu Arsy sudah bebas, namun wajib lapor ke pihak kepolisian. Sementara kami masih mencari bukti-bukti baru dan mencari keterangan dari para saksi untuk mendapatkan tersangka baru, Pak. Baik kalau gitu. Sekarang kalian sudah boleh pulang. Terima kasih kalau gitu, Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Bu. Arsy? Papa. Iya, Den. Alhamdulillah. Papa yakin dari awal kamu gak bersalah. Dan ternyata kebenaran menemukan jalannya. Begitu cepat. Allah sayang sama kamu, Arsy. Alhamdulillah. Raja lagi sama Arsy. Apa-apaan nih? Kenapa Arsy bisa keluar dari penjara? Alhamdulillah Pak. Terima kasih juga Papa udah percaya sama Arsy. Kerja kamu bagus, Raja. Non Arsy, selamat ya atas kebebasannya. Dari awal juga Pak Jamal yakin dan percaya bahwa Non Arsy nggak bersalah, Non. Karena Pak Jamal tahu Non Arsy orang baik. Allah akan bersama dengan orang-orang baik, Non. Terima kasih Pak Jamal. Oke, kita pulang. Kamu harus istirahat. Ayo. Mari. Hati-hati ya. Raja. Papa ingetin, ini terakhir kalinya kamu sakitin Arsy. Kalau sampai terulang lagi, Papa akan sangat terluka. Paham ya? Iya, Pak. Dan tolong, jangan buat Papa merasa berdosa karena udah menikahkan kamu dengan Arsy. Sudah cukup. Sekarang kita pulang ke hotel. Besok kita pulang ke Jakarta. Iya. Tapi sebelumnya aku harus balik ke villa dulu untuk kemasin barang aku. Aku tunggu di hotel. Gak mungkin. Kenapa Arsy bisa bebas? Pasti ada sesuatu. Dan gue harus cari tahu. Bisa-bisanya Arsy nggak ngabarin gue kalau dia udah bebas. Padahal gue udah jenguk dia di penjara. Apa jangan-jangan gara-gara Raja dia nggak boleh ngabarin gue? Ya, gue yakin gara-gara Raja.
Gak mungkin juga Arsy diem gitu aja. Emang semuanya berubah gara-gara suaminya yang songong itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arsy. Aku udah dapat kabar kalau sekarang kamu udah bebas ya. Selamat ya Arsy. Terima kasih Dimas. Tapi kamu tahu dari mana kalau aku udah bebas? Gue gak mungkin bilang kalau Rani yang ngasih tahu gue Arsy udah bebas. Tadi aku mau jenguk kamu di polsek, tapi ternyata kabarnya kamu udah bebas. Kamu masih di puncak? Iya, dan malam ini juga aku pulang. Dimas, maafin aku ya, aku gak ngabarin kamu karena kondisinya gak memungkinkan. Aku ngerti Arsy. Aku paham keadaan kamu. Tapi boleh kan aku kecewa sama kamu? Dimas, Asal kamu tahu Arsy, aku gak pernah marah dan gak akan pernah bisa marah sama kamu. Ya meskipun kamu udah gak menganggap, tapi buat aku, sampai kapanpun kamu akan selalu menjadi sahabat terbaikku. Makanya aku selalu pengen ada buat kamu, baik suka dan duka. Dan meskipun aku kecewa karena kamu gak ngabarin aku ikut bahagia Arsy dengar kabar kamu bebas sekarang. Dari awal juga aku yakin kalau bukan kamu yang menganiaya Mona. Aku tahu kamu gak mungkin menyakiti orang. Terima kasih Arsy karena kamu udah mau angkat telepon aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aku Dimas. Ya Allah, selamatkan Arsy ya Allah. Berikan dia ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan ya Allah. Juga kepada kami keluarganya. Ya Allah, bebaskan Arsy ya Allah. Dia tidak bersalah. Aku mohon tunjukkan kebesaran-Mu ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu! Bu, Kak Arsy, Bu. Ada apa? Kak Arsy kenapa? Kak Arsy udah bebas. Yang bener. Ya Allah, ngapain dia bohong, Bu? Tadi dia sempet teleponan sama Kak Raja. Kok nggak dikasih ke ibu sih teleponnya? Ya nggak apa-apa lah, Bu. Yang penting Kak Arsy udah bebas. Insya Allah, Alhamdulillah. Arsy sudah dibebaskan. Ibu bersyukur banget, Dias. Yang penting Kak Arsy terbukti nggak bersalah, Bu. Iya, dan yang penting Kak Arsy sekarang udah kembali ke keluarganya. Alhamdulillah. Insya Allah, ya Allah. Malam ini saya sudah harus check out dan sudah harus berangkat ke Jakarta, Mas. Pulang, Pak. Maaf, Pak. Bukannya Bu Arsy masih ditahan di kantor polisi ya? Alhamdulillah istri saya sudah dibebaskan. Karena istri saya tidak terbukti melakukan kejahatan. Beneran, Pak? Bu Arsy udah bebas? Alhamdulillah. Tapi syukurlah, Pak. Tapi memang dari awal tuh saya nggak percaya, Pak, kalau Bu Arsy itu pelakunya. Kalau orang baik itu pasti ditolong sama Allah, Pak. Dan buktinya dibuka kebenarannya kan, Pak. Mas ini kayaknya tahu banget soal istri saya. Saya tahu, Pak. Apalagi waktu kejadian Pak Raja digigit ular kobra itu. Bu Arsy yang nolongin Bapak sampai nangis ketakutan, Pak. Sampai akhirnya Bapak dibawa pakai mobil bak dan dibawa ke klinik sama Bu Arsy, Pak. Begitu ya? Iya, Pak. Tapi waktu itu kan Bapak lagi nggak sadarkan diri. Jadi nggak tahu kejadiannya. Jadi, Arsy yang sudah menyelamatkan nyawa saya saat saya digigit sama ular kobra. Kalau saya punya istri seperti Bu Arsy, saya pasti bakal bahagia banget loh, Pak. Bu Arsy itu perempuan soleha, Pak.
Raja. Di sini loh, Bang. Alhamdulillah. Akhirnya Non Arsi bebas juga. Sumi kepikiran Non di sana. Gimana tidurnya? Gimana makannya? Ya Allah, Non. Iya, Bu Sumi. Aku sekarang udah gak apa-apa. Ya makanya kita sengaja datang ke sini buat nyambut kalian berdua. Kita nggak lega ngeliat kalian berdua. Thank you ya, Bang. Sumi yakin banget kalau Non Arsi nggak bersalah. Allah juga pasti membantu dan menolong Non dan bebasin Non. Oh ya Non, Sumi juga udah masakin makanan kesukaan Non Arsi. Terima kasih, Bu Sumi. Iya Non. Papa mau bicara sama kalian berdua ya. Gue masuk dulu balik. Yuk. Ya udah, ini Sumi bawa masuk ke kamar Den Raja aja, Pak Jamal. Lah iya, dibawa masuk ke kamar Den Raja dong. Mereka kan suami istri. Dua-duanya masukin. Pak Jamal ini gimana sih? Kan si Non tidurnya di kamar saya. Kamar saya, kamar ART. Shh, udah deh, Sum. Mendingan bibir kamu tuh dilem tuh. Ya jangan dilem lah Pak Jamal, nanti Sumi nggak bisa ngomong. Pak Jamal aja dilem. Ya justru kalau dilem kamu nggak cerewet kayak sekarang gini. Udah, mau masuk tuh. Untung aja udah Sumi rapihin. Jadi enak pakai tidur. Non, Sumi siapin makan siang dulu ya. Nanti saya bantuin ya, Bi. Enggak usah, Non. Kan Non Arsi baru pulang, pasti capek. Biar Sumi aja. Enggak, Bi. Arsy. Bener kata Mbak Sumi. Sebaiknya kamu istirahat. Raja, tapi kan aku pengen masak yang spesial untuk hari ini. Karena hari ini kan aku udah kembali lagi ke rumah. Emangnya Non Arsi mau masak apa? Biar Sumi aja yang masakin. Daging asam-asam enak kali ya, Bi? Seger. Daging asem-asem? Sumi juga bisa. Biar Sumi aja yang masakin ya, Non. Tapi mohon maaf sebelumnya, kalau boleh jujur. Daging asam-asam buatan Arsy jauh lebih enak daripada buatan Mbak. Bi Sumi, maafin perkataannya Raja ya. Raja cuma mau nyenengin saya aja. Enggak, siapa bilang? Kali ini saya jujur. Saya nggak berpura-pura kalau masakan kamu memang paling enak sedunia. Masa sih? Iya sih iya. Dunia milik Non Arsi sama Den Raja. Sumi cuma numpang. Nebeng doang. Ya udah, Sumi ke belakang dulu ya. Non, Den, permisi. Alhamdulillah, salah satu yang bikin Papa kangen sama kamu Arsy. Ini, masakan kamu yang luar biasa enaknya ini. Terima kasih, Pak. Arsy rapihin piring kotor dulu ya, Pak. Gak usah, jangan. Biar Sumi aja. Bi Sumi, Iya, Non. minta tolong dirapihin piring kotornya ya, Bi. Baik, Non. Yusuf.
Makasih ya. Makasih. Ini Mbak sekali. Sekarang Papa mau bicara sama kalian. Om. Aku ke depan dulu ya. Ja, Arsi. Raja, Papa sebenarnya nggak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga kamu, Raja. Tapi kejadian kemarin benar-benar membuat Papa sangat kecewa. Papa kecewa sekali, Raja. Ternyata pernikahan kalian dibangun di atas kepura-puraan. Dan kamu, Raja, kamu terus-terusan sakitin Arsy. Raja, Papa sebenarnya nggak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga kamu, Raja. Tapi kejadian kemarin benar-benar membuat Papa sangat kecewa. Papa kecewa sekali, Raja. Ternyata pernikahan kalian dibangun di atas kepura-puraan. Dan kamu, Raja, kamu terus-terusan sakitin Arsy. Istri kamu ini. Dan untuk pernikahan pura-pura kalian 100 hari itu, stop, Raja. Sebaiknya kalian pikirkan ulang kalau untuk melanjutkan pernikahan kalian ini. Pak, mohon maaf sebelumnya. Arsy menyesal karena sudah melakukan ini. Pada akhirnya Papa tahu yang sebenarnya rumah tangga Arsy dengan Raja. Tapi Arsy nggak akan berpisah dengan Raja, Pak.
Arsy akan bertahan. Semampu Arsy untuk bisa memperjuangkan rumah tangga kita berdua. Tapi Arsy, kalian hanya terus saling membohongi. Buat apa? Enggak, Pak. Mungkin bagi Raja Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, ada apa ya? Selamat ya Bu Dahlia. Akhirnya Mbak Arsy terbebas dari kasus hukumannya. Kami juga mau minta maaf karena pas dengar kasusnya Mbak Arsy, kami jadi seperti menghindar dari Bu Dahlia. Kami juga takut Bu kebawa-bawa, padahal nggak ada hubungannya sama kita-kita. Kami minta maaf ya Bu. Iya Bu, saya sudah memaafkan kok. Alhamdulillah juga Allah menunjukkan kebesarannya. Jadi Arsy sudah ketahuan kalau dia tidak seperti yang dituduhkan. Walaupun memang belum bebas murni sih, karena pelaku sebetulnya belum tertangkap. Iya Bu, nanti juga ketangkap kok. Karena serapi-rapinya menyimpan bangkai busuk, pasti akan ketahuan. Insya Allah. Ayo, silakan masuk. Nggak usah Bu, kami kesini kan cuma mau ikut bersuka cita karena Mbak Arsy. Selain itu, saya juga mau menitipkan cucian laundry saya. Laundrynya Bu Dahlia. Karena kemarin kami sempat galau, mau menitipkan cucian. Bu. Iya, nggak apa-apa sih Bu. Memang kan kita ini suka terhasut sama masalah yang sebetulnya kita belum pahami. Namanya juga manusia, tepatnya salah. Bu, nanti bonnya saya kirim lewat handphone ya? Oh iya. Ya udah, kalau begitu kami permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami juga permisi ya Bu. Mari Bu. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya Allah, ampuni segala kesalahan saya. Jika memang Engkau berkehendak, hukumlah saya karena perlakuan saya yang telah jahat pada istri saya. Saya sudah menyakiti hati istri saya dan telah membuatnya sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Mungkin bagi Raja dan yang lainnya, pernikahan ini pura-pura. Tapi bagi Arsy, ini pernikahan sakral, Pak. Jadi, nggak ada yang bisa memisahkan kita berdua. Arsy, saya sadar, saya bukan cuma mengabaikan kamu, tapi saya juga sudah menyakiti hati kamu. Saya hanya ingin melampiaskan kemarahan saya sama kamu, perihal kematian Kak Rama. Padahal bukan kamu penyebabnya, Arsy. Fa ana
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Malam itu Rama ditelepon seseorang berkali-kali sampai HP-nya jatuh ke bawah setir. Maafin saya, Arsy. Maafin saya yang sudah menuduh kamu secara membabi buta. Padahal kamu sama sekali gak bersalah, Arsy. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khawtul abyadu minal khawtil aswadi minal fajr. 4 mata. Summa atimmu siyama ilal laili wa la tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Ini soal pernikahan lo, Ja. Yang dibilang Om Irwan itu benar. Lo sama Arsy nggak bisa lanjutin pernikahan lo tanpa ada rasa cinta. Maksudlah apa, Bang? Iya, please, Ja. Lo jangan menikah sama Arsy atau memilih Arsy sebagai istri lo hanya karena lo menuruti permintaan Rama. Nggak gitu. Harusnya lo menikah sama Arsy karena lo yakin cuma dengan Arsy lo bisa lebih dekat dengan surga dan diridhoi Allah. Ja, gue bisa lihat dari matanya Arsy. Kalau dia tuh bener-bener tulus cinta sama lo. Ya mungkin memang pada awalnya dia nggak terima. Tapi karena dia solehah orangnya, dia mencoba untuk menerima semuanya, dia jalani, dan pada akhirnya dia belajar untuk ikhlas melakukan ini semua. Ya, sorry, bukan maksud gue untuk menasehati. Gue bisa bicara seperti ini karena gue belajar bagaimana rasa empati seorang dokter terhadap pasiennya. Jadi gue cukup tahu. Gue gak tahu apa yang gue rasain. Papa udah tahu soal hubungan kami. Dan Papa udah minta gue sama Arsy untuk berpisah. Seharusnya gue happy. Karena memang itu tujuan gue dari awal. Tapi entah kenapa gue ngerasa hampa. Gue ngerasa kehilangan. Ya mungkin itu tandanya ada percikan di hati lo. Ya bersyukurlah supaya lo bisa lebih fokus lagi untuk memilih mana yang terbaik untuk lo, untuk masa depan lo. Dan ingat, apapun keputusan lo bilang sama Arsy, kan harus persetujuan dia. Oke? Good luck. Arsy, saya pengen bicara sama kamu. Iya.
Maafkan saya atas sikap saya yang menyebalkan selama ini. Dan maafkan saya karena saya telah banyak menyakiti perasaan kamu. Kalau kamu masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan amarah sama saya, kamu gak perlu kok maafin saya. Saya sadar, karena perbuatan saya mungkin tidak layak untuk dimaafkan. Kamu itu suami aku. Gak mungkin aku gak maafin kamu. Baik buruknya kamu, aku terima. Karena Halo? Kak Renata? Aduh, iya Kak, sorry aku gak sempet balas chat Kakak. Iya, aku tuh belakangan ini lagi banyak banget urusan, banyak banget masalah pribadi, masalah pekerjaan. Aku tuh juga sekarang lagi berduka, Kak. Kakak tahu kan sahabat aku Mona, pas waktu kuliah. Dia habis ngalamin kejadian tragis dan meninggal, Kak. Oh ya udah kalau gitu kita ketemu di kafe aku aja ya. Ya udah Kak, see you. Kenapa Kak Renata mendadak pulang ke Jakarta? Apalagi sih nih, masalah Mona belum kelar. Sekarang Kak Renata tiba-tiba datang. Gue yakin banget, dia pasti ada tujuan. Gak mungkin dia datang tanpa rencana. Gue lupa lagi pakai gak balas chat dia. Kenapa sih masalah gue gak kelar-kelar? Aduh, perut gue. Mungkin gue harus ke dokter kandungan. Minta obat penguat biar bayi gue gak kenapa-napa. Aduh, ini siapa lagi sih yang telepon? Bisa gak sih bikin hidup gue tenang sebentar aja? Halo, kenapa? Kenapa lo bete gitu? Gue kayak lagi kecapean deh. Butuh ke dokter gue. Lo bakal makin gak nyaman abis denger kabar dari gue. Apalagi sih Dimas? Gue udah ngilangin rekaman lo dari CCTV. Tapi gue yakin polisi pasti bakal nerusin sampai mereka ketemu pelaku sebenarnya. Gue lagi gak bisa mikir nih. Saat ini masalah gue masih numpuk banget. Lo pikir lo doang yang punya masalah? Ini tujuan gue nelpon cuma buat ngasih tauin lo biar lo lebih hati-hati lagi. Gue ini lagi berduka ya. Gue habis kehilangan Mona. Gue ini sekarang cuma bisa bergantung sama lo. Bisa gak sih lo bikin gue tenang? Sekarang tuh Raja udah susah banget dihubungin. Setelah bokapnya tahu hubungan dia sama Arsy itu cuma pura-pura selama 100 hari. Kematian Mona gak sia-sia.
Maksud lo? Urusan lo sama gue sekarang udah selesai. Gue udah gak peduli sama masalah lo. Dan kalau sampai nanti ada polisi yang datang buat nyelidikin lo, jangan pernah lo sebut nama gue. Sampai lo ngelakuin itu, masalah lo sama gue. Hah? Dimas? Diem? Dimas? Harusnya gue udah duga kalau Dimas tuh cuma manfaatin gue. Perut gue. Enggak. Gue gak usah takut sama Dimas. Apalagi tergantung sama cowok ngeselin itu. Gue juga udah punya kekuatan yang jauh lebih besar dan penting. Kekuatan yang akan jadi bukti dan mematahkan kesombongan keluarga Raja. Karena gue udah tidur bareng sama Raja. Sekarang gue udah tinggal nunggu aja. Rahasia Arsy sama Raja udah kebongkar. Dan gue yakin Pak Irwandi dan Tante Dahlia pasti gak lama lagi nyuruh mereka bercerai. Dan Arsy akan jadi punya gue. Ibu. Ada apa? Kita jenguk Arsy yuk, Bu. Kamu nih selalu aja begini. Kan kakak kamu ini baru aja lepas dari satu masalah. Biar dia menenangkan dirinya dulu untuk bisa istirahat. Ya terus gimana dong, Bu? Udah dandan gini loh. Ih, ganti baju aja pakai baju rumah. Biar bisa beres-beres. Lagi pula, Kak Arsy kan udah bilang kalau dia mau kesini nanti sama suaminya. Atau kalau enggak, kamu pakai baju ini aja beres-beres ya, biar nggak mubazir. Ah, Ibu apaan sih? Orang lain gak bercanda juga. Ya nggak apa-apa lah. Yaudah, kita siap-siap untuk menyambut keluarga kakak ipar kamu, ya? Keluarga? Emang ada acara apa, Bu? Kok bisa ramean datang gitu? Kata Kak Arsy, Pak Irwandi juga mau ikut datang. Udah. Mau syukuran atau apa? Udah deh, yuk, siap-siap. Tinggal satu. Semoga ini bisa buat ngebantu gue. Rani. Selamat siang, Bu. Kami dari kepolisian. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ini tentang apa ya? Ini terkait kasus kematian Mona. Bukannya kasus kematian Mona sudah ditangkap tersangkanya? Ada perkembangan baru dari kasus ini, Ibu. Bisa kita bicara sebentar? Silakan, Pak. Pada saat kejadian penganiayaan yang menyebabkan Ibu Mona meninggal, Ibu kan bilang bahwa saat itu Ibu berada di kamar hotel. Jadi pada saat itu Ibu dengan seseorang, apa sendiri? Apa urusannya saya di kamar hotel sendiri berdua atau bertiga? Itu bisa menjadi alibi untuk Ibu Rani. Karena jika ada saksi yang membenarkan dan melihat bahwa Ibu tinggal di dalam kamar hotel pada saat kejadian perkara itu. Kalau gue bilang gue tinggal berdua sama Raja di kamar hotel,
pasti bakal jadi masalah baru. Gue harus jawab apa? Ibu Rani? Iya Pak, iya saya sendiri karena saya lagi istirahat, saya lagi sakit kepala. Jadi Bu Rani dan Bu Mona menginap di satu kamar yang sama? Ya iyalah Pak, Mona itu sahabat saya, dia itu partner bisnis saya, dia pegawai saya. Baik. Terus apa kepentingan Ibu Rani dan Ibu Mona berada di puncak? Ya puncak itu kan tempat wisata ya Pak, semua orang boleh dong Pak ke sana. Siapa yang bisa ngelarang? Lagian saya sama Mona ke sana ya berlibur aja, karena kan kami di kafe juga kadang-kadang jenuh ya Pak. Ibu, sebaiknya Ibu jawab saja. Apa tujuan Ibu untuk berlibur di puncak? Dan mengapa Ibu memilih puncak sebagai tempat liburan? Bapak berdua ini menuduh saya menjadi pembunuhnya Mona. Ini nggak masuk akal, Pak. Saya ini sahabatnya Mona. Mana mungkin saya mencelakai dia, apalagi sampai membunuhnya. Bu Rani, kami bukan menuduh. Tapi kami hanya ingin mencari kebenaran dan keberadaan orang-orang terdekat Bu Mona. Jadi pada saat itu, Ibu Rani berada di mana dan apa buktinya? Saya kan tadi udah jelasin kalau saya tuh ada di kamar hotel. Ini kok saya benar-benar jadi ngerasa tertuduh ya? Seharusnya Bapak kan udah nemuin tersangkanya dan Bapak harusnya nggak melepaskan Arsy. Saya nggak terima ya saya dituduh kayak gini. Ibu Rani, sebaiknya Ibu ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Di sana Ibu bisa lebih leluasa untuk memberikan kesaksian. Enggak, saya ngerasa lebih nyaman kalau saya menjelaskan di sini. Mohon kerjasamanya, Bu, agar kasus ini segera selesai. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak bersalah. Adik saya nggak akan pergi kemana-mana. Renata, Bapak-bapak, apa kalian punya surat perintah penyidikan untuk adik saya? Tidak, Bu. Tapi kalau Ibu menginginkan, kami bisa minta ke kantor. Kalau gitu bapak-bapak tidak akan saya izinkan untuk interogasi adik saya tanpa pengacara. Baik. Tapi kami masih minta itikat baik Bu Rani untuk bisa menjadi saksi. Permisi. Kak, thank you udah datang di waktu yang tepat. Aku butuh kakak. Rani, kamu ini kenapa sih? Kamu ini adik kakak satu-satunya. Aku gak akan biarinin siapapun nyakitin kamu. Kamu inget itu?